Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, damun afara'u ahabbu ila Allah min dami saudawaini. Para jamaah Masjid Jamiat At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa'a, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diagungkan namanya, wa yudhkaru fiha ismuh, dan disebut-sebut nama Allah, karena kita dalam rangka mengingat Allah, memohon petunjuknya, memohon rahmatnya, memohon kemuliaannya. Maka dengan datangnya, hadirnya kita di rumah Allah ini, berharap agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhanya lah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan, puncak dari segala nikmat, puncak dari segala kemenangan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia telah sukses, sukses besar, menjadi orang yang menang. Karena menang dalam artian banyak harta belum bisa dikatakan berhasil kalau dia belum bisa masuk surga. Dia menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi direktur, berhasil di dunia, tapi belum berhasil kalau dia belum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga yang hadir di majelis ilmu ini ditetapkan atau menjadi sebab agar kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat tentang agama Islam, yang telah memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia, menunjukkan jalan kebenaran, menunjukkan jalan keselamatan. Dialah Rasulullah yang telah berbanyak berjasa untuk kita melewati masa-masa pahit
masa-masa perjuangan, sehingga Allah memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami akan memberikan engkau al-kautsar, sungai yang sangat manis rasanya, bening, lezat, yang hanya diberikan kepada Nabi. Bahkan di dalam ayat yang lain, ajrun ghairu mamnun, Rasul akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Setiap umatnya yang mengamalkan ajarannya, ia akan mendapatkan pahalanya, sebaik-baiknya manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi, istri-istri Nabi, putra-putri Nabi dan keturunannya, dan juga pada para sahabat, sahabat yang dekat, sahabat yang jauh, dan yang paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita akan menjelaskan tentang ibadah kurban dalam rangka mendekati hari raya Idul Adha. Maka penting kita untuk menjelaskan bagaimana melaksanakan ibadah kurban dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang spesial, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 10 hari ini dilipat gandakan pahala orang yang beribadah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana kita beramal di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, walal jihad? Apakah jihad pun kalah keutamaan jihad?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad. Jihad pun kalah pahalanya. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'." Kecuali orang yang pergi berjihad kemudian dia meninggal mati syahid, maka mati syahid lebih mulia, lebih afdal daripada beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah menjelaskan dijadikan sebagai sumpah. Ya, wallah, demi Allah. Allah bersumpah, walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan malam-malam 10 di situ adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi dalam setahun ada 10 hari yang istimewa 2 kali. Pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga ada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dua-duanya istimewa karena penutup daripada 10 hari terakhir Ramadan adalah Idul Fitri, dan 10 hari penutup dari Dzulhijjah adalah Idul Adha. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya besar kaum muslimin. Ya. Dan di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan pahalanya berlipat-lipat adalah dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita kepada Allah.
bentuk ketundukan kita kepada Allah dengan melaksanakan, mengumpulkan harta kita, membeli hewannya kita sembelih dengan menyebut nama Allah, kita persembahkan hewan itu untuk Allah karena Allah lah yang memberikan rizki, maka kita persembahkan hewan itu dengan menyebut namanya, mengagungkan namanya. Setelah itu kemudian dagingnya kita sedekahkan dan niatnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah kurban ini sebenarnya ada di setiap peradaban. Ada di setiap agama. Tetapi tujuan dan tata cara yang dilakukan di peradaban umat-umat lain itu bermacam-macam. Dan ada yang lebih membahayakan juga. Di zaman dahulu pengorbanan itu, di peradaban yang lain mengorbankan manusia. Ketika terjadi paceklik, hujan tidak turun-turun, manusia kelaparan, bingung, dan dia mempercayai Tuhan, dewa, dan seterusnya, punya keyakinan tidak ada cara untuk menyelesaikan kelaparan dan kemarau ini kecuali harus menyembelih seorang perawan cantik. Itu kalau kita baca di sejarah-sejarah banyak itu. Bahkan sampai sekarang pun mungkin di beberapa suku pedalaman gunung ada yang melaksanakan pengorbanan manusia. Ada yang mengorbankan hewan, apa saja dikorbankan, penyembelihan. Ya. Entah itu dipersembahkan kepada gunung, dipersembahkan kepada laut, dipersembahkan untuk pembangunan supaya pembangunannya apa? Lancar. Kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan ada orang yang melewati hutan dan di situ ada suku yang selalu mengorbankan manusia. Dia datang ke situ dan dihadang oleh suku. Ya. Kamu tidak bisa melewati perkampungan ini kecuali harus memberikan kepada ketua suku kami pengorbanan hewan apa saja. Maka dia pun bingung. Namanya juga pendaki gunung. Yang dibawa ya cuman perlengkapan baju dan seterusnya. Dia pun berusaha memikir dan mencari cara apa yang bisa dikorban. Kemudian dia menemukan lalat. Ada lalat, kemudian dia tepuk. Kemudian dia mengatakan, ini adalah pengorbanan saya. Silahkan supaya saya bisa apa? Bisa lewat. Berhasil dia lewat. Satunya lagi adalah seorang mukmin yang tidak menerima direndahkan, tidak menerima kerendahan. Dia pun menolak dengan tegas. Mohon maaf Pak, I don't like. Saya tidak mau mengorbankan apapun karena pengorbanan itu hanyalah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menolak dengan keras. Akhirnya konsekuensinya apa? Berarti Anda yang harus dikorbankan. Akhirnya dia pun ditangkap, diborgol, ditali, diikat, kemudian disembelih. Lalu apa konsekuensinya dari pengorbanan? Yang satu hanya mengorbankan lalat, yang satu tidak mengorbankan apa-apa. Di akhirat kata Nabi SAW, "Udzibat hadza bidzubab." Orang ini disiksa di dalam api neraka hanya gara-gara seekor lalat. Kenapa? Masalah sepele berakibat fatal. Karena tujuan dan niatnya bukan kepada Allah, tetapi menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Walaupun hanya pengorbanan seekor lalat.
niatnya itu yang menentukan. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang dia dapatkan dari ibadahnya itu tergantung niatnya. Ya. Ibadah kurban ini dalam rangka mengingat sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah kurban ini merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya menjadi bagian dari ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena memang sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail dan putranya Nabi Ismail, di mana Allah menguji Nabi Ibrahim kecintaan kepada anaknya. Apakah mengutamakan perintah Allah ataukah lebih sayang kepada anaknya? Allah memberikan dua pilihan. Tidak ada pilihan yang lain. Allah memberikan mimpi 3 kali datang berturut-turut. Diberikan mimpi gambaran Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Disampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Akhlak seorang ayah di saat ada perintah mengajak bicara, tidak langsung main perintah. Jangan salat, buru, salat digebuk. Itu dalam pendidikan anak tidak akan memberikan efek yang baik, sehingga anak melaksanakan dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu akibatnya apa? Kalau di depan kita dia nurut, di belakang kita dia akan membangkang. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kita kalau memerintah itu ajak bicara. Nak, ngaji yuk, mau nggak ngaji? Enggak ah, nanti aja. Oh ya udah, besok ya, besok ngaji ya. Iya Pak, besok ngaji. Jadi kita kasih pilihan, tidak hari ini, bisa besok. Apalagi kalau anak masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya ajak dia bicara. Maka anaknya ini, ya abatif al ma tu'mar, laksanakan apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka tatkala Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, dibawa Nabi Ismail di sebuah tempat, dibaringkan di dipan, ya, di dekat kakinya. Kemudian ketika tatkala akan disembelih, maka datanglah malaikat Jibril membawa ganti seekor domba yang besar. Dari situ syariatnya disyariatkan setiap tahun. Nabi Ismail, ya. Tentu jauh sebelum Nabi Ismail juga ibadah kurban ini mengingatkan kepada peristiwa anaknya Nabi Adam alaihissalam, antara Habil dan Qabil. Jadi pengorbanan itu sudah disyariatkan jauh-jauh hari. Namun berbeda teknis. Kalau Habil dan Qabil mengorbankan apa yang mereka miliki. Kalau Nabi Ibrahim kurban itu harus dengan hewan. Qabil petani, Habil peternak. Diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan apa yang mereka miliki. Maka Habil mengorbankan domba yang terbaik, gemuk, besar, tanduk. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil padi-padian atau panen tumbuhan yang jelek, yang tidak bagus. Dan tanda diterima kurban pada waktu itu dengan turunnya petir menyambar hasil kurban itu. Dan ternyata
kurbannya Habil itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat marah Qabil. Peristiwa kurban ini juga mengingatkan tentang ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah itu sempat akan dijadikan sebagai pengorbanan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Di mana Abdul Muttalib pernah bernadar, kalau saya punya anak 10, maka salah satunya akan saya sembelih. Itu, ya, akan saya sembelih. Ketika akan dilaksanakan, Abdullah itu bungsu, anak terakhir dari 10 bersaudara. Ketika diambil Abdullah, saudara-saudara yang lainnya menolak, menentang, tidak mendukung keputusan ayahnya untuk melaksanakan penyembelihan anak. Begitu pula bibi-bibi dan paman-paman daripada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdul Muttalib pun tidak jadi melaksanakan pengorbanan itu karena desakan dari saudara-saudaranya, karena sayang kepada Abdullah. Desakan dari paman-pamannya, desakan dari bibi-bibinya, jangan disembelih, itu anak kita. Lalu kata Abdul Muttalib, balik nanya, ya terus harus bagaimana? Kan saya sudah sumpah, sudah nadar, sudah janji. Maka diarahkanlah agar mendatangi dukun. Dukun deui. Jadi dukun suka dijadikan sebagai penyelesaian masalah. Sebenarnya itu bukan penyelesaian masalah, tapi ini tentu kisah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka datanglah kepada dukun, dan dukun menyarankan agar diadakan undian panah. Jadi wadah, masukin stik sumpit atau sumpit 10 biji. Salah satu sumpitnya dikasih nama Abdullah, dikocok. Yang keluar ternyata Abdullah. Waduh, gimana nih? Maka kata dukun, tambah lagi 10. Dikocok lagi, keluar di Abdullah. Nepi ka 100 naon? 100 tusuk. Yang keluar yang terakhir barulah tusuk yang lain. Yang 10 tusuk atau sampai 100 tusuk itu diganti dengan unta. Karena yang keluar itu adalah tusuk, maka Abdul Muttalib pun mengganti penyembelihan Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Maka dari apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib menjadi syariat di dalam bab jinayah. Orang yang membunuh dia harus membayar 100 ekor unta denda. Kalau keluarganya memaafkan pelaku pembunuhan, maka diberikan 2 pilihan. Kalau tidak memaafkan, dibunuh. Tapi kalau dimaafkan, dia harus membayar denda. Dendanya 100 ekor unta. Atau yang ketiga, dimaafkan gratis, tidak usah bayar denda. Itu kalau mau dikaji tentang bab jinayat, ya, hukuman bagi para pelaku kejahatan, itu diantara menjadi sebuah syariat di dalam agama Islam dari kisah itu, dari kisah Abdul Muttalib mengganti janji membunuh anaknya menjadi 100 ekor unta. Ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, Ana ibnu Dzabihaini, aku ini keturunan dari nenek moyang yang akan disembelih. Maksudnya siapa? Pertama Abdullah, yang kedua Ismail. Ya, itu riwayat atau sejarah yang terkait dengan ibadah kurban. Lalu tujuan ibadah kurban itu untuk apa? Dijelaskan di sini, syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar,
Allah hanya meminta kita sedikit saja dari nikmat yang kita miliki diberikan, dibagikan kepada fakir miskin. Untuk mengeluarkan penyakit bakhil, mengeluarkan penyakit pelit dalam hati kita dengan cara apa? Dengan cara berkurban, dengan cara berbagi. Ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu cinta dengan harta. Cinta dengan nikmat. Supaya manusia tidak lupa dengan sesama saudaranya, maka diwajibkan atau dituntut untuk mengeluarkan sebagian harta. Sehingga dengan ibadah kurban, maka ada zakat. Zakat fitrah, ada zakat harta. Dalam rangka apa? Bersyukur. Ya. Kita harus tahu diri bahwa kita hidup sosial. Ada orang yang tidak mampu, ada orang yang mampu. Yang tidak mampu kita perhatikan. Bagaimana cara memperhatikannya? Membagi sebagian rezeki kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada pembahasan inti apa yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban. Kurban artinya adalah taqarrub, dari kata qarib, dari kata qoroba, dari apa artinya dekat. Kurban artinya memberi apa? Menjadikan kita dekat. Dekat dengan siapa? Ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu kita menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ingin diaku sebagai hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan hamba uang. Karena banyak kita saksikan orang-orang yang memang hatinya terjajah dengan hartanya, terjajah dengan jabatan, sehingga apapun dia lakukan menghalalkan segala macam cara, sikut kanan sikut kiri, karena dia sudah diperbudak oleh harta, oleh dunia. Dengan ibadah kurban mengingatkan kita agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada juga suami menjadi hamba bagi istrinya. Apa kata istrinya itu yang harus diturut. Ya. Saya pernah menerima keluhan dari sahabat saya. Ustaz, saya tuh bingung sama istri saya. Kenapa emang? Masa saya disuruh di rumah aja nggak boleh keluar sama istri saya? Kenapa emang? Karena istri saya khawatir kalau saya kerja nanti ketemu dengan cewek lain. Aduh, gimana saya nih? Mau kerja istri saya melarang, mau tetap di rumah, saya tidak dapat apa? Uang. Ya. Lagi kajian ikut ngaji, istrinya nelpon. Kerining, cepat pulang ya habis ngaji, jangan ngobrol dulu. Siap. Mau jalan ngaji, cepat pulang, anak nangis. Aku lagi sibuk. Nggak jadi ngajinya, lewat, balik lagi kemana? Balik lagi ke rumahnya. Itu berarti diperbudak oleh siapa? Oleh istrinya. Makanya jangan masuk organisasi suami-suami takut istri, jangan. Kita harus menjadi laki-laki yang berwibawa. Mana yang bisa kita turuti, mana yang tidak bisa turuti. Ya. Baik. Selain kurban juga namanya udhiyah atau dhahiyah. Ya. Udhiyah atau dhahiyah adalah hewan yang disembelih di saat Idul Adha dan hari-hari tasyrik, seperti domba, sapi, dan kambing. Jadi Idul Adha artinya hari raya penyembelihan di waktu pagi. Adha juga, kenapa disebut Adha? Karena dia disembelihnya di waktu duha. Ada salat duha. Duha itu pagi. Karena memang disunahkan disembelihnya setelah salat Id.
di waktu pagi, di waktu duha, ya. Dan disunnahkan ibadah ini di tahun kedua setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga ijma' para ulama telah sepakat tentang pentingnya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran perintah untuk berkurban dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Ibadah kurban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sebenarnya itu memperbarui teknis pelaksanaannya. Karena kurban sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, tata caranya itu udah bergeser, sudah berubah dari yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bergeser, Pak. Bagaimana bergesernya? Jadi orang yang berkurban itu dilaksanakan semaunya kapan saja, orang-orang Quraisy. Dan juga dikurbannya itu untuk patung. Untuk apa? Untuk patung. Patung yang ada di mana? Di sekitar Ka'bah. Itu pelaksananya udah bergeser tuh. Kemudian setelah dikurban, disembelih, dagingnya itu disimpan di patung, gak diapa-apain, gak dimakan. Ya, setelah agak ini baru dibuang. Maka diganti syariat itu, tata caranya, teknisnya dirubah oleh Nabi Muhammad, bahwa kurban itu pertama disembelih dengan mengucapkan nama Allah, bukan nama sesembahan. Diganti oleh Nabi. Setelah itu, setelah disembelih, dagingnya boleh dimakan. Sebelumnya tidak boleh dimakan. Itu, Pak. Makanya kalau budaya dibiarkan, tidak diluruskan, itu akan menjadi budaya bercampur dengan ajaran agama, sehingga apa, menjadi apa? Campur gitu, bergeser. Yang tadinya harusnya karena Allah jadi karena patung, yang harusnya boleh dimakan menjadi tidak boleh dimakan, karena ada aturan manusia yang masuk di situ, sehingga menjadi ribet. Itu kalau aturan manusia masuk dalam tata cara praktek ibadah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang besar, gemuk, bertanduk, putih warnanya. Ya, menunjukkan bahwa ibadah ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Wa summiya, kemudian Nabi membaca basmalah, bismillah. Wa kabbara, dan membaca takbir, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan bin fulan. Ya Allah, ini kurban dari si fulan dan fulan. Bahkan Nabi menyebutkan, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati. Ya Allah, aku menyembelih kambing ini untuk dariku, dari keluargaku, dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi kalau yang belum berkurban, insya Allah sudah diwakili oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling berat itu kurban hati, kurban perasaan, Pak. Itu perasaan juga harus dikorbankan, apalagi kita sudah pernah punya mantan, gitu kan, move on-nya itu berat. Ya, untuk melepas mantan, gitu kan. Ya, istri kita lah yang wajib kita cintai. Ya, jangan mengingat-ingat apa? Mantan. Lupakan mantan, buang mantan ke tempat sampah. Cintailah istri kita dengan tulus. Dialah yang halal bagi kita. Baik. Kemudian Nabi pun membaringkan hewan, menghadap ke kiblat dan disembelih. Ya. Kemudian
Dijelaskan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Dan hewan unta ataupun kambing dan domba kami jadikan bagi kalian. Maksudnya dagingnya untuk kalian, silahkan dimakan. Min sya'airillah, bagian dari syiar Allah, syiar agama. Jadi kalau kurban ditiadakan berarti dia menghilangkan syiar agama, memadamkan agama. Ya, makanya di kondisi politik di negara kita beberapa tahun-tahun yang lalu dibuat semacam isu supaya kaum muslimin tidak berkurban. Bagaimana caranya? Kurban tidak boleh di masjid karena di masjid akan kotor, banyak darah, banyak bakteri dan seterusnya. Ditakut-takuti, dibuat was-was supaya kaum muslimin jangan berkurban. Ada lagi sekarang kasus penyakit PMR gitu kan, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan virus ini tidak berkembang dan semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Di antara keutamaan kurban, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang bisa kita dapati dari kurban itu? Untuk apa kita berkurban? Apa pahala berkurban itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bikulli sya'ratin hasanah." Setiap sehelai bulu dari hewan yang kita sembelih itu mengandung pahala satu kebaikan. Bayangkan berapa bulu tuh? Satu ekor kambing bulunya ada berapa kalau dihitung? Ya, tidak bisa dihitung, saking banyaknya, susah ngitungnya juga. Nah, kebaikannya sebanyak bulu yang disembelih. Apalagi kalau menyembelihnya banyak, kebaikannya juga banyak. Ya, kebaikannya juga banyak. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di hari raya Idul Fitri ngetes, merhatikan teu, lamun ngaharulang berarti terfokus. Berarti hari raya kurban tidak ada amalan yang paling dicintai yang dilakukan di hari raya kurban, dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, dari mengalirkan darah. Awas, jangan sambil nunutan, Pak, mengalirkan darah saha. Ya, sebab salah ini ya pas lebaran nyilet ieu kulit gitunya. Yang kecanduan narkoba gitu kan, pasti aja, Pak. Itu salah, ngajinya salah itu. Jangan salah nyembelih, apalagi menyembelih manusia haram, hukumnya membunuh manusia, gak boleh. Ya. Maksudnya adalah mengalirkan darah hewan yang mana dulu harus sesuai aturan agama. Kambing, sapi atau unta. Kalau ayam bagaimana, Pak? Ayam bisa nggak dijadikan kurban? Nggak bisa, karena ayam tidak masuk aturan. Terus kalau pengen nyembelih juga gimana, Ustaz? Boleh, tapi itu bukan kurban, itu hanya sedekah. Kalau memang sedekah dagingnya. Ya, tapi kalau jang angenan lebaran ya itu mah lain deui. Namun jang sayur gitu kan. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti pada hari kiamat apa yang kita sembelih itu akan datang, tanduknya akan datang, bulunya, kukunya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, menjadi kebaikan pahala untuk kita. Ya. Wa inna dam, sesungguhnya darah, la yaqa'u minallahi bimakan,
yang menetes dari leher hewan sampai ke tanah, an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan, pahalanya sudah nyampe kepada Allah sebelum darah itu nyampe ke tanah. Jadi pahalanya sudah apa? Sudah nyampe. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai kurban. Insya Allah pasti akan sampai. Baik. Dan juga dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli." Amalan yang kita awali di hari Lebaran adalah salat. Salat dulu. Ya, beda dengan Jumat. Kalau Jumatan apa dulu? Khutbah dulu baru salat. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha apa dulu? Salat dulu. Ya. Tsumma narji'. Kemudian khutbah. Setelah khutbah kemudian pulang ke rumah, fananhar, kemudian kami menyembelih hewan. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melaksanakan yang demikian, pulang ke rumah, ambil hewan, ambil pisau, menyembelih hewan, itu telah menepati sunnah kami, telah melaksanakan sunnah Nabi. Wa man dzabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Wa kana itu ya di antara hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban, Baik. Kita lanjutkan. Apa hukum ibadah kurban? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, setengah wajib. Bagi siapa? Fi haqqil musir, bagi orang kaya, orang yang mampu, orang yang punya duit. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Adapun bagi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, menghukumi kurban itu hukumnya wajib bagi orang kaya. Jadi kalau orang kaya punya uang, kemudian dia tidak berkurban, maka dia berdosa. Tapi bagi jumhur, orang kaya tidak berkurban tidak berdosa. Bagi yang mau saja. Tentu yang mau pahala. Ya, insyaallah dia dapat pahala. Ya. Baik. Kemudian syarat-syarat melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama adalah mampu. Ya. Jadi yang pertama adalah al-qudrah, mampu. Mampu di sini adalah punya uang. Ya. Kalau tidak punya uang, maka tidak sunnah. Tapi saya yakin Pak, kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Kalau nggak mau, susah Pak. Ya. Kumpulkan saja Pak, sehari 1.000, sebulan 30.000 sadikting ya. Sehari 10.000, sebulan 300.000, 10 bulan 1 juta, tambah 2 bulan deh jadi kok 1 juta? Cuma itu ngetes besi itu fokus ngarajina. 300.000 dikali 10 bulan
3 juta tambah 2 bulan 3 juta genap ratus. Lumayan Pak, dapat tuh domba besar 3.600.000 itu. Ajarkeun tah budak sana nabung ya, sehari 5.000 berarti sebulan 1.800.000, bener gak? Ya 1.800.000 ya kan 3.600.000 kan ya, berarti 1.800.000 bisa buat kurban, cukup. Ada harga domba 1.800.000 jadi promosi itu ya. 1.800.000 bisa buat kurban. Dulu juga para sahabat harga domba itu 1 dinar. 1 dinar itu kalau kisaran sekarang 3 juta. Dan sampai sekarang pun dengan harga segitu dapat. 1 juta dapat tidak? Dapat Pak, bisa. Domba awewena, domba perempuan, bikangna, betina, murah, bisa kurban dengan harga 1 juta. Kalau memang laki-laki yang mahal, bisa dengan kurban betina atau bikang. Sah menurut penjelasan para ulama. Ya. Bahkan di dalam menurut ulama-ulama, sebagian ulama Malikiyah, mazhab Imam Malik, wa inistata'a an yastadina istidan ma'al qudrati 'alal wafa. Kalau memang dia ingin berkurban dengan berhutang, dibolehkan. Sebagian riwayat, sebagian dalam pendapat ulama-ulama mazhab Maliki, dibolehkan berkurban dengan apa? Berhutang, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia mampu melunasinya. Misalnya, ya, sekarang hari raya Lebaran tuh tanggal berapa Pak? Tanggal 9. 9 ya. Itu hari-hari turun gaji atau enggak? Gaji akhir bulan ya atau awal bulan? Nah, kalau yang awal bulan bisa. Tapi kalau yang akhir bulan nganyuk heula ke dibayarna naon? Pas gajian. Dibolehkan oleh sebagian ulama-ulama Maliki. Ya. Saking pentingnya atau banyaknya pahala daripada ibadah kurban. Yang kedua, syarat kurban yang kedua, antakuna minan na'am, hendaklah dari hewan kurban, termasuk hewan kurban, seperti unta dan yang sejenisnya. Unta itu kan jenisnya ada unta berpunuk 1, ada unta berpunuk 2, dari berbagai suku dan kabilah gitu kan, jenis-jenisnya. Sapi yang sejenis dengan sapi apa? Kerbau, banteng, bison dan seterusnya. Ya. Kemudian apalagi domba dan kambing. Ya, domba dan kambing. Selain itu tidak sah. Tidak bisa dijadikan kurban. Ayam tidak bisa. Ya, kelinci nggak bisa. Bebek nggak bisa. Rusa nggak bisa juga. Nggak boleh. Ya. Kalau hanya sedekah boleh. Syarat yang ketiga, cukup umur. Nah, umur siapa? Bukan umur yang menyembelih. Umur hewannya cukup. Berapa ukuran hewannya? Untuk unta minimalnya 5 tahun. Kurang dari 5 tahun tidak sah. Unta. Adapun sapi, kerbau dan yang sejenisnya 2 tahun, minimalnya 2 tahun. Adapun kambing 1 tahun minimalnya. Adapun domba 6 bulan. Kambing dengan domba sarua tuh Jang? Nah, kambing dengan domba sama enggak? Hah? Tak apa lah dengan nanti.
Apa bedanya? Kambing itu berjenggot, tapi nggak mirip sama kita. Kita mengikuti sunnah. Kambing memang dari dasarnya berjenggot, dari sananya. Domba tidak berjenggot. Ya, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Jangan berkurban hewan kecuali setelah cukup umur. Musinnatan. Ya. Itu hadisnya. Oh, Isa dulu. Oke. Kita jadikan 2 pertemuan atau 1 pertemuan beres, habis Isa lanjut. Habis Isa lanjut ya. Oke, sebentar lagi kita bisa menyelesaikan kajian ini. Baik. Kita break dulu dengan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan daripada kurban, ya. Syarat-syarat kurban. Tadi yang pertama adalah qudrah. Apa itu qudrah? Mampu, punya harta, punya uang, mampu untuk membeli hewan. Syarat yang kedua, hendaknya hewan dari jenis hewan yang bisa dikurbankan menurut aturan syariat, yaitu sapi, unta, dan domba atau kambing. Syarat yang ketiga, umurnya cukup. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing atau domba 1 tahun, minimal untuk domba 6 bulan, ya. Kambing 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Syarat yang keempat, kalau kita ingin berkurban, salamatuha minal uyub, dipastikan tidak ada cacat dari hewan yang akan kita kurbankan, ya. Karena maksud dari ibadah kurban mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk yang paling kita cintai, karena Allah yang paling kita cintai. Bapak kalau ngasih ke istri hadiah yang biasa saja atau yang terbaik, Pak? Hah? Ibu kalau dikasih hadiah pengen yang terbaik atau biasa saja? Terbaik, sieun kusalaki gitu. Pasti pengen yang terbaik. Namun diberi emas, emasna hayang nu paling berat apa nu biasa, Bu? Serius Ibu mah senyum-senyum. Pasti pengen yang banyak. Ya. Kita aja kalau dikasih pengen yang terbaik. Apalagi kita mempersembahkan kepada Allah. Harus yang terbaik. Sebagaimana Qabil dan Habil, kenapa yang ini diterima, kenapa yang itu tidak diterima? Karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Qabil sayana, bahkan jelek kalau Qabil itu jelek, ya. Jadi hewan yang akan dikurbankan harus sehat, tidak cacat, ya. Cacat yang jelas, yang terlihat nampak, ya. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, arba' la yujzanna fil adahi. Ada 4 hewan, jenis hewan yang tidak akan diterima dalam kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auraha. Yang pertama adalah hewan yang cacat, matanya picak, ya, yang terlihat, yang nampak. Adapun yang tidak terlihat, maka itu tidak masalah. Wal maridatu al-bayyin maraduha, yang kurus, sakit-sakitan hewannya, bernanah, berair, mengeluarkan air ingus, kayak orang sakit, ya, hewan yang sakit, kurus, maka tidak akan diterima. Yang ketiga, al-arja al-bayyin dil'uha. Al-arja al-bayyin dil'uha, artinya yang cacat, ya, kupingnya yang terputus, kupingnya nggak ada, sopak, ya, walaupun sedikit, maka itu menjadi cacat.
Wal kasiratul lati la tunqa, dan yang pincang, kakinya pincang, itu pun tidak diterima, tidak sah kurbannya. Kalau ada hewan yang seperti itu, maka itu hanya jadi sedekah saja. Boleh untuk disembelih, boleh, tapi hukumnya hanya sedekah saja, bukan ibadah kurban. Ya, bukan ibadah kurban. Kemudian waktu berkurban, kapan dibolehkan melaksanakan kurban? Di tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal berapa? 13 Zulhijjah. 4 hari. Ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ya. Kurang dari situ tidak sah. Misalnya subuh-subuh, nah nahawanan salat subuh mencit, yang gede we pahalana, gak sah. Ya, walaupun di waktu subuh deket gitu, sebentar lagi boleh, walaupun seperti itu nggak bisa. Lalu mulai dari kapan? Setelah selesai sholat Id. Walaupun sedang khutbah di tempat lain mulai dilaksanakan kurban, boleh. Setelah selesai sholat,